Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam dimakan jerapah, insya Allah yang akan menjawab salam rezekinya berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Baik. Semoga Bapak Ibu Guru semua selalu diberikan nikmat semangatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mewujudkan para peserta didik menuju lebih baik lagi. Amin. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung pada kegiatan diseminasi budaya positif program calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Hari Rabu 25 Oktober 2023 bersama saya Tri Febriati yang akan memandu kegiatan hingga selesai nanti. Yang terhormat Ibu Deni Hayati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Klayan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Klayan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang selalu memberikan nikmat sehatnya kepada kita semua. Kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam kita tidak lupa panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Izinkanlah saya membacakan susunannya hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Dan yang keempat, kegiatan inti kita yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu Guru hebat, mari untuk mengefisiensikan waktu kegiatan kita hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Klayan yang akan disampaikan oleh Ibu Deni Hayati SPD. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah pada kita umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sekarang berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Klayan. Ini program dari CGP, calon guru penggerak, yaitu Pak Anton Hartono, SE. Ibu selaku pimpinan di SD Negeri 2 Klayan sungguh bahagia karena di SD kita ini ada lagi nanti guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan yang sedang dilaksanakan dijalankan oleh Pak Anton dan sekarang baru 3 bulan. Ibu hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang dijalani dalam program ini sukses, lancar, dan diberi kemudahan oleh Allah. Ibu tadi sangat tertarik, di situ ada pernyataan budaya positif. Sebenarnya ini sudah lama ya, semenjak ibu jadi guru juga sudah didengung-dengungkan, tapi mungkin ini untuk supaya diingatkan kembali ya. 5S, senyum, kemudian sapa, salam, sopan, santun. Yang diharapkan oleh ibu yang 5S itu berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ibu memohon kepada ibu dan bapak guru, walaupun ibu dan bapak guru ada yang belum mengikuti CGP, tetapi coba bertanyalah, meminta ilmunya kepada yang sudah mengikuti program tersebut. Dan ibu yakin Pak Anton akan memberikan ilmu untuk ibu dan bapak, karena ini adalah program yang bagus, sehingga kedepannya SD kita ini semakin maju ya, seperti itu. Jadi sekali lagi ibu sebagai orang tua di sini mengucapkan selamat berjuang, mudah-mudahan kelancaran, kemudahan, dan tentunya kesuksesan dapat diraih oleh Pak Anton. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Hayati SPD atas sambutannya, motivasinya, dan arahannya untuk kita semua. Selanjutnya yaitu kegiatan inti kita, yaitu diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Anton Hartono SE yang akan membersamai kita sampai selesai mendatang. Beliau adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Mari kita akan berdiskusi bersama apa itu diseminasi positif, bagaimana penerapannya ketika di sekolah mewujudkan paradigma profil pelajar Pancasila dan Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di sekolah, dan khususnya untuk para peserta didik kita menuju lebih baik lagi. Dengan sambutan yang meriah, mari kita sambut Bapak Anton Hartono SPD.
terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Layan, Ibu Deni Hayati SPD yang sudah meluangkan segala waktunya dan mendukung segala program yang dilakukan oleh calon guru penggerak serta teman-teman atau rekan-rekan guru yang sangat luar biasa, sangat mensupport dan mendukung saya selaku melaksanakan pendidikan guru penggerak. Di sini saya hanya sekedar berbagi informasi bahwa Ibu, saya di sini di depan tidak menggurui, tapi hanya berbagi informasi tentang budaya positif atau diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Layan. Selanjutnya sedikit saya menjelaskan, mungkin Bapak Ibu masih sebetulnya udah terbiasa untuk budaya positif, tapi apa sih itu? Masih mungkin hanya sekedar mengingatkan kembali ya Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke materi, saya minta teman-teman bangun dulu, kita menyanyikan lagu Mas Guru Penggerak. Oke, mari Bapak Ibu Berdiri. berdiri pantang. Mari Bapak Ibu kita berdiri ya. Yuk, masih semangat kan Bapak Ibu, masih di awal ya. Tunjukkan suara merdunya Ibu Maya. Yuk. Ayo dong sampai kira-kira. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Oke, izin berdiri ya, baru biar enak. Di sini saya akan menerapkan pemahaman pengalaman tentang budaya positif, ya.
budaya positif. Apa sih budaya positif? Bapak Ibu, ada yang tahu? Teman-teman, budaya positif itu apa? Ibu Maya, bersikap baik. Ibu Ati, bersikap baik. Sama ya, sedikit saya menjelaskan ya. Nah, budaya positif itu ada tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, itu bagian dari budaya positif. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu tentang apa sih perubahan paradigma belajar itu, dan semuanya yang ada di sini nanti dijelaskan satu persatu. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasilanya diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, terus selanjutnya mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Nah, itu berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi pembelajaran itu kita guru itu hanya sebagai menuntut, bukan menuntut. Kita selaku guru itu bukan menuntut anak untuk pintar, bukan, tetapi kita selaku guru hanya seperti fasilitator atau menuntut pembelajaran, menuntut anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini ada miskonsepsi di teori kontrol. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi murid itu seakan dikontrol sama guru, jadi sehingga anak-anak itu kadang ketakutan. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi dengan kritik dan membuat rasa bersalah anak itu berpikir bahwa bisa menguatkan karakternya, bisa menjadi lebih kuat, bisa lebih hebat. Nah, terus yang ketiga, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat. Nah, terus yang terakhir, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini mungkin karena kita sudah dewasa, anak-anak itu dituntut seperti kita, nggak bisa, karena anak-anak itu masih istilahnya tuh bermain dengan dunianya. Jadi masih, ya kita harus mengikuti anak-anak seperti apa karakter anak-anak, layaknya kita berpikir seperti anak-anak masih suka bermain, masih suka mengeksplorasi diri gitu, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak. Selanjutnya di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina. Disiplina yang artinya belajar. Jadi berdisiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Imbalan, penghargaan atau reward ya, atau
atau ancaman atau hukuman. Jadi dalam penerapan disiplin itu tidak serta-merta kita memberikan penghargaan, kemudian anak itu kemudian bisa disiplin gara-gara mendapatkan penghargaan, atau gara-gara anak itu diancam takut dihukum, anak-anak jadinya disiplin. Yang timbul adalah kesadaran dirinya kurang. Artinya yang keluar itu motivasi ekstrinsik. Kemudian di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi agar anak-anak itu memiliki motivasi tersendiri, motivasi di dalam dirinya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan nih selanjutnya. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini. Jadi pasti sebuah institusi atau organisasi itu mempunyai nilai-nilai kebajikan tersendiri. Contohnya di pendidikan. Pendidikan itu nilai kebajikannya profil pelajar Pancasila, sebut profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kemudian mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya yaitu dari Ibo Primary Year Program (IYP). Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Kemudian keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya lurus hati atau pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi memaksimalkan potensi diri. Selanjutnya ini tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini kita membedah banyak sedikit tentang kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa nih, ada sekitar 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, di sini makanan, minuman, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu membutuhkan yang namanya bertahan hidup, kita membutuhkan yang namanya pakaian, kita membutuhkan yang namanya makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya tentang kasih sayang dan rasa terima kasih. Manusia juga butuh diberikan perhatian-perhatian ya, seperti kasih sayang. Di sini dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok, merasa dianggap juga bahwa diperhatikanlah oleh orang lain. Kemudian penguasaan itu di sini ada tentang harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, kemudian berprestasi, kemudian diakui dan didengar. Jadi pengen yang namanya manusia itu memimpin atau ingin juga diakui, ingin juga didengar pendapatnya oleh orang lain, ingin juga diakui bahwa saya itu hebat, ingin juga seperti itu. Kadang kita membutuhkan kebutuhan dasar tersebut. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri, mengendalikan arah dirinya. Artinya dalam kebebasan ini
anak-anak itu kadang, atau kebutuhan dasar manusia itu kadang kita berhak memilih. Contohnya makanan saja, makanan yang sudah disediakan, misalnya ada telur, ada misalkan ada tahu tempe. Kadang anak itu mempunyai jalan sendiri, artinya punya pilihan sendiri. Kadang, aduh saya pengennya mie ayam, padahal di situ sudah disediakan banyak. Itu artinya di sini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan. Terus yang terakhir adalah kesenangan, seperti bermain, humor, antusias, tertawa. Kita nggak serta-merta serius. Jadi kadang kita itu membutuhkan yang namanya bermain, membutuhkan hiburan. Ya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini yang ke-1, yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi motivasi perilaku manusia, contoh takut, misalnya anak-anak itu takut karena takut dihukum, jadi ketika ada hukuman itu menghindari. Jadi saya nggak mau nih dihukum begini, jadi terkadang untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Selanjutnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi terkadang kita juga mengerjakan sesuatu agar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi nggak di dalam dirinya. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ingin dicapai. Nah, ini yang ketiga itu bisa dikatakan motivasi intrinsik, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ingin tercapai. Artinya kita melakukan sesuatu karena keinginan kita sendiri, bukan bukan karena takut akan dihukum atau karena tidak nyaman. Kemudian kita juga melakukan sesuatu tidak karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini yang bagian ketiga itu seperti itu. Nah, selanjutnya nih perbedaan hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba langsung dihukum tanpa diketahui salahnya apa. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam proses hukuman itu. Kalau kamu melanggar, misalkan membuang sampah, kemudian anak ini tahu, maka dihukumnya nanti hormat sama bendera. Nah, anak itu tidak tahu bahwa hukumannya ketika membuang sampah itu akan hormat bendera, itu tidak tahu. Bersifat satu arah, karena bersifatnya satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis hukumannya. Nah, kemudian konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Kemudian murid juga tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi tetap walaupun ada konsekuensi atau disepakati, tetapi murid itu tetap merasa tidak nyaman. Karena apa tadi? Karena hukumannya mungkin yang disepakati, misalkan suruh membersihkan WC, atau suruh hormat, atau suruh maju di depan kelas untuk angkat kaki misalnya. Nah, itu selalu murid itu tidak nyaman untuk seperti itu. Padahal sudah tahu dan sudah disepakati, tapi tetap murid pun tidak akan merasa nyaman.
Kemudian yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita proses menciptakan kondisi murid yang memperbaiki kesalahan itu seperti apa. Jadi kita tahu dulu kenapa sih murid itu melakukan kesalahan. Pasti dari murid melakukan kesalahan itu diantaranya tadi ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, yang 5 kebutuhan dasar manusia itu mungkin dia melakukan sesuatu karena ingin diakui. Mungkin nakal ingin merasa diakui oleh temannya, atau karena apa? Itu mungkin karena dari 5 kebutuhan dasar manusia itu anak tersebut ada kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh dirinya. Hanya kita harus tahu dulu alasannya. Kenapa bisa melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, saya ingin bertanya nih Bapak Ibu, kayaknya lebih enak yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi Bapak Ibu? Untuk diterapkan di sekolah nih. Restitusi, ya, karena lebih apa? Ya, lebih kolaborasi atau lebih mengajarkan murid kita untuk belajar bersama-sama untuk mencari solusi apa yang dia langgar, kesalahan apa yang mereka perbuat yang pada akhirnya merugikan orang lain. Ya. Nah, di sini ada juga nih posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru nih. Yang pertama itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga sebagai teman. Yang 4 sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Nah, di sini contoh nih, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contohnya di sini contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu bisa. Nah, kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Kemudian membuat merasa bersalah. Terus ini adalah gini, sebagai teman, kata-katanya seperti ini. Iya dong, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Mungkin seperti itu kata-kata atau bahasanya ya. Terus pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi ya. Nah, mungkin seperti itu kalau kita praktekkan ya. Nah, itu caranya memantau ya. Nah, selanjutnya sebagai manajer. Kalau manajer tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tanya dulu, kesalahannya apa? Tahu nggak sih dia melakukan kesalahan itu? Barangkali saja misalkan tidak melakukan kesalahan itu tanpa sadar. Misalkan tiba-tiba kesurupan terus melakukan kesalahan, kan nggak tahu. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita ajak anak itu mencari solusi untuk memperbaiki kesadarannya sehingga
muncullah motivasi intrinsik di dalam dirinya bahwa sadar kesalahan itu tidak baik untuk dilakukan. Nah, di sini selaku manajer, kayaknya posisi kontrol yang paling enak itu yang mana sih Bapak Ibu? Manajer. Kenapa manajer? Lebih apa ya? Kenapa? Menurut saya manajer karena di situ adanya kolaborasi antara siswa dengan guru untuk menyelesaikan masalah. Emang betul luar biasa. Mungkin lebih enak manajer ya. Jadi karena kita tahu dulu apa sih dia melakukan apa, kesalahan apa kita tanya dulu dan berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ada contoh nih. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali denganmu? Apa? Merasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Kita kuncing jawabannya. Membuat rasa bersalah. Yakin? Yakin. Kita kunci Bapak Ibu. Dapat hadiah kan Ibu? Oke. Ya, kita. Nah, betul, luar biasa. Tepukan yang meriah. Nah, ternyata udah pinter nih Bapak Ibu hebat. Selanjutnya, posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Penghukum. Oke, ada yang lain? Pemantau. Oke, yakin dengan kamu memantau? Kunci cepat. Kita kunci. Apakah benar? Ternyata Ibu Iis yang betul. Luar biasa, pintar sekali. Nanti hadiahnya diambil sama buat ya. Dapat sepeda. Betul ya. Nah, di sini apa nih? Posisi kontrol, apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kayaknya ada bau-bau bener nih. Bener nggak? Kunci? Oke, yakin kunci. Wow, benar. Itu buat yang bertahan luar biasa. Dapat sepeda. Ya. Ya, jadi gitu. Di sini ada posisi kontrol, apakah teman? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apa nih? Teman, yakin? Ibu ayo nih, teman. Oke, dikunci ya, jawabannya cekrek. Apakah ya? Luar biasa teman, fantastik. Oke, oleh yakin. Sikil. Oke, itu sudah luar biasa. Ada lagi ternyata satu lagi Bapak Ibu. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Yakin? Sama luar biasa ini buat kita. Oh, pemantau luar biasa. Nah, di sini selanjutnya tadi tentang posisi kontrol sudah bisa semua. Tadi dari pertanyaan itu hampir semuanya betul Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu memang hebat. Yang sudah melakukan sebetulnya cuma mungkin ini hanya sekedar sharing ya.
Selanjutnya ini tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kesepakatan kalau keyakinan. Karena sepakatan benar. Iya. Iya. Ada lagi? Ya mungkin kita lihat dulu ya apa. Iya. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya. Kalau peraturan kelas itu biasanya terbit tanpa persetujuan pihak atau objek yang harus melaksanakannya. Nah, sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama. Memang betul luar biasa sekali Ibu Nur itu. Bu hebat. Tepuk tangan untuk Ibu Nur. Nah, di sini peraturan nih Bapak Ibu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, ini peraturan keras nih bahasanya. Terus dilarang mengejek sesama teman, dilarang terlambat datang ke sekolah, kemudian dilarang berkata kasar dan kotor, dilarang gaduh di dalam kelas, dilarang menggunakan handphone tanpa seizin guru. Ini yang namanya peraturan keras. Peraturan keras itu banyak kata-kata masih menggunakan kata-kata negatif. Ya, jadi kita ubah menggunakan kata-kata positif. Yang namanya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Itu lebih enak ya. Kemudian yang kedua, saling menghormati sesama teman. Terus di sini dilarang terlambat datang ke sekolah, datanglah tepat waktu ke sekolah. Ini kalimat positifnya. Kemudian yang keempat, berkatalah dengan sopan dan santun. Kemudian yang kelima, tertib di dalam kelas. Yang keenam, gunakan gawai seizin guru. Ini contoh-contoh perbedaan antara peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, di sini ada nilai kebajikan apa sih yang ingin dituju dari keyakinan kelas itu. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya, itu nilai kebajikannya tentang kebersihan atau keindahan, saling menghormati dan lain sebagainya. Ini banyak nih ya, dari contohnya tertib di dalam kelas, berarti bentuknya nilai kebajikannya yaitu disiplin. Lanjut. Nah, di sini contoh dalam pembentukan keyakinan kelas di kelas ya. Keyakinan kelas. Kamu sudah siapkan kertas yang nanti akan kalian sejalan, kemudian antara pembagian juga spidol dan kalian tulis apa saja yang lakukan atau keyakinan kelas kalian yang ditulis. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, ya. Terus tidak membuat gaduh keras, terus tidak berkata kasar. Contohnya kalian tulis dulu di dalam kertas.
videonya. Gambar selanjutnya nanti ditandatangani oleh anak-anak. Itu contoh ya, contoh dari membuat keyakinan kelas di kelas ya. Ini contohnya ada di seluruh itu contohnya. Ya. Nah di sini nilai kebajikan yang akan dituju, contohnya kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Bertanggung jawab. Apa lagi? Ada lagi? Disiplin. Ada lagi? Saling menghargai. Bu Ayu? Tertib. Apa? Kita kunci banyak ya. Bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Ibu Maya. Tepuk tangan untuk Bu Maya. Luar biasa. Langsung paham ya? Nah di sini nilai kebajikan apa yang akan dituju? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kita lihat, betul? Kita kunci. Menghormati orang lain dan komitmen. Oke, tepuk tangan untuk boleh yang sudah menjawab ya. Hebat. Iya. Selanjutnya nilai kebajikan apa yang akan dituju bergantian atau menunggu giliran? Menunggu giliran. Ayo. Tertib. Ya, tertib. Wahyu. Gimana? Menghargai orang lain. Pak Gugur. Saling menghargai dan menghormati. Ya. Kita kunci ya. Oke, cekrik. Iya, menghormati orang lain dan berempati. Emang luar biasa guru-guru hebat. Oke. Nah, ada lagi ya. Oh, hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun keyakinan kelas nih, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan nih dalam membuat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif. Jadi ketika anak-anak membuat kalimatnya negatif gimana? Nggak masalah Bu, karena anak-anak itu kadang masih belum pandai merangkai kata ya Bapak Ibu ya. Jadi biarkan itu yang ada di dalam pikirannya suruh nyatet aja di sini. Apapun itu, misalkan tidak boleh membuang sampah, apa itu biarkan saja. Nah, kemudian kita nanti kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak. Sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. Jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu, aja terlalu pakai 5 saja cukup. Yang penting dipahami dan diyakini oleh para peserta didik. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas yang dibuat seharusnya yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Contohnya yang diterapkan di lingkungan kelas itu apa? Kebersihan, terus tentang ketertiban, ya, terus kerapihan juga, mungkin seperti itu. Jadi tidak terlalu tangan jauh-jauh kemana gitu. Mungkin dari segi perkataan, ya tidak berkata kasar, berkata santun lah. Nah ini terus semua warga kelas harus berkontribusi melalui curah pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas.
Ya, di antara tadi di video tadi adalah kita mengajak siswa atau murid itu untuk bercurah pendapat. Jadi mencatat apa saja yang kesepakatan-kesepakatan yang akan kita keyakinan kelas yang akan disepakati secara bersama-sama. Diajak musyawarah. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi kesepakatan kelas juga bisa diubah dari waktu ke waktu, bisa ditinjau ulang. Misalkan mau ditambahkan atau mau dikurangi, itu boleh, bisa ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan yang nanti berlaku. Nah, di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada nih menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Di sini saya jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak-anak juga belum tahu bahwa dia melakukan kesalahan itu dianggap suatu proses pembelajaran oleh kita. Jadi jangan sampai anak-anak itu dibuat merasa bersalah sekali. Jadi anggap sebagai proses pembelajaran dan mencari solusi melalui kolaborasi dengan yang membuat bersalah atau si pelaku, seperti itu. Nah, satu, berbuat salah itu wajar, jadi wajar. Yang namanya perbuatan salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, karena semuanya juga pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Yang keempat, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika anak itu sedang dalam posisi marah, kita tentunya tidak boleh, selaku guru itu tidak boleh langsung menghakimi. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara tadi kita buat, ya nggak apa-apa ya, bahwa Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu, seperti itu ya. Nanti ada video contoh kasus. Ya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kebutuhan dasar manusia itu tadi ya. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena tidak melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kemudian yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita harus memvalidasi dulu kenapa murid itu berbuat kesalahan. Jadi kita selaku guru harus memvalidasi dulu tahapan-tahapannya ya. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nah, selanjutnya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kita tanyakan itu. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kemudian yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu ada di dalam prinsip teori kontrol manusia, sehingga kita juga bisa menciptakan motivasi intrinsik pada setiap peserta didik.
Nah, di sini sedikit saya ada video contoh dari segitiga restitusi. Nah, skenario kasusnya nih loh. Cantika tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan restitusi. Berikut video contoh kasusnya ya Bu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tadi Bapak mendapatkan laporan dari teman-teman di kelas kita bahwa Cantika itu marah-marah di kelas. Kenapa bisa begitu? Iya Pak, tadinya saya kesal dengan kamu. Dan Cantika, Selamat siang Pak. Cantika sudah istirahat. Sudah Pak, tadi mungkin. Oke, alhamdulillah. Dicontoh ya, enggak kenapa Cantika dipanggil ke sini. Tidak tahu. Tidak tahu. Tadi Bapak mendapatkan laporan dari teman-teman di kelas Cantika bahwa Cantika itu marah-marah di kelas. Kenapa bisa begitu? Iya Pak, tadinya saya kesal dengan kamu. Kesel. Kenapa bisa kesel? Kesal Pak, soalnya kamu sudah saya saja pekerjaan saya Pak, bukan hanya PR, tapi tugas-tugas yang lainnya juga selalu saja bekerja. Oh begitu, wajar saja Cantika marah dan kesal. Jika Bapak di posisi Cantika juga pasti berbuatan yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Kian? Saya marah Pak dan memaki dia lalu tanpa sadar saya menggebrak meja. Oh begitu, pasti Cantika juga berbuat seperti itu. Ada alasannya ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja, saya kan sudah mengerjakan PR dan tugas-tugas. Tugas-tugas apa? Dengan susah payah. Terus? Jadi kamu hanya menuntut dan tidak mau berusaha sendiri. Oh, ya wajar lah kalau Cantik juga marah karena tidak enak pekerjaanmu dicontek begini saja oleh Kian. Bapak sangat menghargai tindakan Cantika yang tidak lebih dari seperti misalkan mendukung. Sekarang mari kita coba pikirkan tindakan Cantika marah itu sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan kesepakatan kita? Tidak Pak. Tidak. Menurut Cantika, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Menghormati antar teman. Menghormati antar teman, iya betul. Menurut Cantika, menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting. Penting. Baik, kalau menurut Cantika itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Cantika lakukan pada saat kamu sudah marah? Harus lebih bersabar Pak. Harus lebih bersabar. Oke, apakah Cantika bersedia memperbaiki masalah? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan guru kelas. Iya, tepat sekali tindakan Cantika ini. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Nah, mungkin itu contoh dari video segitiga restitusi dari penanganan kasus yang pada skenario 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu
mungkin presentasinya seperti itu. Apalagi ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Atau Pak Anton minum dulu aja, nggak apa-apa, barangkali Bapak Ibu gurunya lagi menyusun pertanyaannya. Silakan kita masuk ke proses tanya jawab. Ini Pak Anton. Ya, proses tanya jawab. Oke, baik, Sang Pak Anton silahkan duduk dulu, silahkan minum dulu. Nah, baik Bapak Ibu, bagaimana ini masih semangat? Silahkan Bapak Ibu, kita akan masuk ke proses tanya jawab. Tadi kita banyak sekali materi yang disampaikan oleh Pak Anton melalui tema besarnya yaitu budaya positif. Di dalamnya kita belajar apa itu hukuman, konsekuensi, restitusi, bagaimana caranya pendisiplinan, bagaimana membuat keyakinan kelas. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dan pasti banyak banget nih yang ingin ditanyakan. Ya, silahkan Bapak. Silakan nanti Bapak terus Ibu Nena. Yuk, silakan Bapak. Baik, terima kasih kesempatannya. Tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Anton itu sedikit menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi ini, apakah segitiga restitusi ini berlaku hanya untuk pendidikan di sekolah atau misalkan di rumah bisa tidak berlakukan? Kalau misalkan di sekolah itu kan harus ada keyakinan kelas. Nah, kalau misalkan di rumah, apakah misalkan harus dibuang keyakinan rumah atau seperti apa gitu? Barangkali prosesnya seperti apa gitu kan? Karena gini, saya termasuk salah satu orang yang asik ya kalau kita melihat itu anak-anak gitu ya, perkembangan anak-anak ini terjadi pada anak saya sendiri gitu di rumah seperti ini. Jadi kasusnya itu ketika saya memberikan contoh-contoh yang bagus-bagus pada anak, misalkan contohnya nanti kalau misalkan keluar rumah itu kaki kanan atau masuk ke kamar itu kaki kiri, kalau misalkan buang air kecil itu harus jongkok dan sebagainya, itu sudah saya terapkan. Dan ketika bermain dengan temannya, itu ada salah satu temannya itu yang buang air kecil gitu ya, buang air kecil terus berdiri. Akhirnya anak-anak saya sudah dikasih tahu sama satuannya, artinya ngomong, kalau kencing itu jongkok, kata ayah saya itu kalau kencing itu jongkok. Ya, nah terus akhirnya temannya kan nggak terima, akhirnya dibully dan sebagainya, pulang-pulang. Nah ini seperti itu. Setiap ada sesuatu yang disampaikan oleh orang tuanya selalu disampaikan ke teman-temannya seperti itu. Nah, jadi ini entah berhubungan atau tidak dengan segitiga restitusi itu. Makanya yang saya tanyakan, apakah segitiga restitusi ini bisa diterapkan di rumah atau hanya memang khusus di sekolah saja? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Mau ditanggung dulu atau langsung jawab Pak Anton? Ibu Nena, silakan Ibu, punten. Pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yustiani, guru kelas 1 SDN 2 Nuraya. Menyambung dari pertanyaan dari Pak Gugur, yang saya tanyakan adalah apakah proses restitusi ini dapat dilakukan di luar kelas ya? Karena sering terjadi ketika anak berkelahi di luar jam kelas gitu, terus kita tidak mengetahuinya gitu. Setelah kejadian terjadi, anak tersebut tidak mau dipanggil untuk proses restitusi ini di dalam ruangan tertutup. Apakah tingkat keefisiensian restitusi ini kadarnya gitu loh, keberhasilannya dapat dimengerti Pak Anton? Kemudian dari tayangan kasus yang tadi diperlihatkan ya Pak Anton, apakah dengan jawaban anak yang seperti itu sudah dapat dikatakan berhasil proses restitusinya? Ya, dari mana kita dapat mengetahui tingkat keberhasilan proses restitusinya? Ya, kemudian sebentar.
bagaimana jika sang anak silakan diam-diam gitu, tidak memaafkan kesalahan temannya atau dia belum benar-benar mengakui gitu. Bagaimana apabila anak itu menyimpan rasa traumatik gitu dalam dirinya? Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan dari Bunda Dana. Nanti saya bantu mengingatkan Pak Anton. Silakan. Ada lagi. Silakan Ibu. Oke, silakan Ibu. Dua dulu ya. Silakan Ibu Pak Anton. Oke, luar biasa. Ini pertanyaannya bagus-bagus tentang terkait segitiga restitusi. Nah, ini juga sebetulnya menyangkut juga yang namanya pendidikan karakter ya Bapak Ibu. Bagaimana kita menangani sebuah kasus atau menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, tentunya diharapkan sebetulnya budaya positif itu tidak hanya di dalam lingkungan sekolah Bapak Ibu, tetapi di lingkungan rumah juga Bapak Ibu. Makanya sebetulnya budaya positif itu perlu juga disosialisasikan kepada para orang tua siswa, sehingga budaya positif itu tidak hanya selesai di sekolah. Kita nih di tiap sekolah itu sudah menciptakan budaya positif yang luar biasa, tetapi ketika nyampe di rumah, orang tuanya juga tidak menerapkan yang namanya segitiga restitusi, karena mungkin belum mengetahui yang namanya pemahaman tentang bentar ya, Oke. Jadi perlu juga sebetulnya ada yang namanya sosialisasi. Jadi informasi ini itu jangan selesai sampai di sini. Jadi berbagi tetap kita selaku guru itu berbagi praktek baik melalui, kalau di sini ada paguyuban sekolah. Jadi melalui paguyuban sekolah itu kita bisa melakukan yang namanya praktek-praktek baik tentang budaya positif dan tentang segitiga restitusi. Dari pertanyaannya Pak Bukit, contohnya di rumah, ya seperti contoh kasusnya anaknya Pak Gugur. Nah, mungkin Pak Bukit bisa melakukan segitiga restitusi bahwa, nah ini kita itu tidak harus semuanya harus dipatuhi oleh semua orang, tapi kita juga menghargai yang namanya pendapat orang lain atau menghargai hak orang lain juga. Kita tidak boleh yang namanya kita memaksakan kehendak kita harus diikuti oleh orang lain. Kita cukup menyampaikan, setelah itu selesai gitu. Tidak harus kita menasihati ya selaku orang tua ya. Jadi memang sudah bagus misalkan anaknya Pak Gugur itu sudah bagus melakukan itu. Kita tetap menstabilkan dulu bahwa dia datang nih marah-marah, dia ke rumah nangis-nangis. Kita stabilkan dulu emosinya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Wajar ayah juga marah kalau dengan posisi itu. Untung saja kamu tidak melakukan perbuatan yang lebih lagi dari itu. Jadi kita stabilkan dan validasi kenapa seperti itu. Nah, kita kemudian nasihati pelan-pelan dengan ya tadi setelah validasi menstabilkan identitas, kemudian validasi terus tadi iya ya keyakinan di rumah itu seperti apa. Kita ajak bermain anak-anak ya, diajak bermain keyakinan kita, nah misalnya diajak bermain aja, contohnya berbohong itu baik atau tidak, nah boleh tempel kecil sebagai edukasi ya untuk anak kita di rumah. Kita tempel di rumah juga tanda tangan ayah, bapak, mama misalnya, itu bisa seperti itu. Tanda tangannya gimana? Nggak bisa, ini nggak coret, cap jempol, cetek. Nah itu kan mungkin bisa seperti itu ya, itu diterapkan.
Jadi anak-anak kelas 1 juga kan belum mengerti yang namanya keyakinan kelas itu apa, masih labil lah. Apalagi dalam usia anak 7 tahun tuh masih tahapan bermain, bereksplorasi diri. Paling kita sedikitnya memberikan pemahaman atau gambaran-gambaran terkait budaya positif melalui program-program paguyuban orang tua siswa, atau mensosialisasikan bagaimana kita caranya mengatasi permasalahan yang ada di rumah. Tentunya kalau yang namanya disiplin positif juga kita harus menciptakan juga disiplin positif di rumah, agar ketika sampai di rumah tidak anak itu tahu juga bagaimana cara menangani permasalahan. Jadi misalkan nih Bapak Ibu, ketika si A dan si B bertengkar, nah kita panggilnya bukan dua-duanya di dalam tahapan restitusi itu, tetapi kita panggil satu persatu. Kita cari tahu alasannya kenapa. Terus kenapa kamu melakukan seperti itu? Kita tanyakan satu persatu. Jadi tidak dua-duanya langsung dipanggil gitu loh. Di dalam tahapan restitusi itu kita menyelesaikan kasus satu persatu. Misalkan jam istirahat, misalkan jam pulang atau jam kosong, itu boleh seperti itu. Nah, selanjutnya kita sampaikan kepada orang tua siswa terkait dengan budaya-budaya positif. Maka dari itu Bapak Ibu, diseminasi budaya positif itu tidak selesai hanya sekarang misalkan di sekolah, tapi harus juga orang tua juga sedikitnya memahami tentang diseminasi budaya positif. Nah, itu sangat penting sekali Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif atau mendidik karakter anak bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan lingkungan. Seperti itu. Mungkin barangkali kurang. Bagaimana Bapak? Tadi pertanyaan baru dari Bapak saja yang baru terjawab. Bagaimana, sudah puas atau ada yang masih bingung Bapak? Ya. Bagaimana Bu Dena? Sudah terjawab yang pertanyaan pertama, apakah di luar kelas bagaimana? Yang kedua, tingkat keberhasilan? Harus hari itu juga di luar kelas itu, di luar jam belajar. Terus guru tuh baru datang setelah banyak orang gitu kan. Terus kedua anak itu tidak mau dipanggil gitu, orangnya emosi gitu kan ya. Nah itu bagaimana, apakah boleh? Boleh distabilkan dulu nanti, misalkan anak itu misalkan jangan dipaksa ketika anak itu tidak mau budaya. Terus pada saat kadang jam kosong kita nggak ngisi, tapi pertengkaran itu terjadi di luar dari sepengetahuan kita contohnya. Jadi kita ada juga kasus yang seperti itu. Contoh kasusnya contohnya kita tanyakan dulu baik-baik, kemudian tadi ibu dengar dari temanmu bahwa kamu itu melakukan kenakalan terhadap si A, si B, si C gitu. Kenapa seperti itu? Nah, ditanyakan. Nah, itu pun tidak harus hari itu dulu ya. Kalau misalnya anaknya masih emosi, masih marah, nangis, terus kita panggil, apalagi anak-anak kelas 1 ya. Jadi kita stabilkan dulu, baru ketika sudah enak bisa hari yang lainnya gitu. Mungkin seperti itu Ibu Dena. Oke, bagaimana Ibu Dena, masih ada yang belum puas mengenai tiga pertanyaan dari Ibu Dena? Sudah terjawab semua? Nah, sedikit boleh menambah dari pertanyaan Bu Dena, Bapak. Kadang di sekolah dasar itu karena masih suka laporan ke orang tua. Nah, bagaimana nih orang tuanya? Apakah ketika anaknya itu bahasa kita itu wadul ke orang tua dan orang tua datang ke sekolah, perlu tidak nih adanya restitusi juga kepada orang tua tersebut yang merasa anaknya selalu benar padahal kadang sebagai pelaku juga? Betul. Nah, itu kadang yang kita hadapi ya saat ini itu seperti itu di era
Teknologi ya, perkembangan zaman itu anak-anak itu kadang langsung ke orang tua, kemudian orang tua juga tidak langsung tidak menanyakan dulu apa permasalahannya, langsung marah datang ke sekolah. Kenapa sih ini guru nggak ada tindakan dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, itu mungkin kalau ke orang tua mungkin kita hanya sekedar memberikan pemahaman. Nah, memberikan pemahaman terhadap bagaimana kami menangani kasus. Artinya sekolah itu menangani kasus itu seperti apa. Nah, orang tua juga kadang hanya satu arah. Ya, hanya satu arah. Tentunya kita dengan orang tua, masa kita melakukan sedikit dari institusinya. Beliau kan ke sekolah, istilah kata orang Serbanya moncok. Ya, misalnya tuh. Iya, bahasa Jerman moncok. Ya, kita berikan pemahaman dan nanti ditindaklanjuti gitu. Mungkin seperti itu pemahaman terkait kesepakatan kelas, karena saya juga pernah mengalami hal itu. Oke. Jadi ceritanya anak itu wadul atau mengadu ke orang tua. Nah, itu di luar dari kelas saya, maka kelasnya guru lain. Dan orang tuanya setelah pulang jam pelajaran jam 3 sore, orang tuanya ke sini ke sekolah marah-marah tuh langsung. Saya suruh tenangkan dulu pikirannya. Artinya suruh duduk, suruh minum dulu. Bukannya ada apa bapak, ada permasalahan apa sama anaknya itu. Wah, anak saya itu katanya dihukum oleh gurunya untuk membersihkan WC atau untuk piket. Nah, kok bisa seperti itu? Anak-anak itu kan masih kecil, ini itu banyak. Kemudian saya bilang ke orang tuanya, saya tanyakan lagi ke anaknya, gimana kasusnya? Kenapa bisa seperti itu? Bisa disuruh gurunya, disuruh sama temannya, atau disuruh membersihkan kelas. Iya Pak, katanya saya itu melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu. Tapi anak yang laki-lakinya tuh nanti terus katanya disuruh dihukum. Nah, saya masih Pak, saya di rumah harus jaga adik. Nah, udah bilang belum ke gurunya? Belum. Pas itunya tahu nggak gurunya? Nggak tahu. Nah, ini Pak yang saya memberikan pemahaman terkait dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu Bapak sudah dibentuk atau dibuat oleh peserta didik dan orang tua siswa dan disetujui dan disepakati secara bersama-sama. Tidak guru itu secara sepihak seperti itu. Jadi kan langsung itu. Jadi seperti itu. Siap, terima kasih Bapak. Karena di sekolah saya pun juga kadang ada yang kayak gitu juga, orang tuanya tiba-tiba marah seperti itu Bapak. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya. Oke, cukup nih. Kalau misalnya ada satu pertanyaan dari saya, boleh Bapak? Boleh. Bapak, tadi Bapak di awal berbicara mengenai apa itu reward, punishment atau hukuman. Nah, terkadang ketika Bapak sudah membuat kesepakatan kelas, terkadang beberapa bulan kemudian ada saja perilaku baru yang dilakukan oleh peserta didik dan itu di luar dari kesepakatan kelas. Dan konsekuensinya juga terkadang belum ada nih di kesepakatan kelasnya. Nah, bagaimana Bapak untuk menangani perilaku anak tersebut yang baru tersebut yang melanggar konsekuensi kelas itu, dan apakah harus ada pembaharuan ketika kesepakatan kelas itu? Pembaharuan itu kapan? Apakah di semester 1, semester 2, ataukah setiap 3 bulan, atau baiknya seperti apa Bapak? Jadi seperti ini. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ketika ada kesepakatan kelas yang dilanggar dan di luar dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat, maka kesepakatan kelas itu boleh ditinjau ulang. Segera mungkin nggak masalah. Tidak ada aturan bahwa setiap 3 bulan sekali
setiap 4 bulan sekali atau setiap 2 bulan sekali. Sekiranya itu mungkin dan merupakan budaya yang tidak baik di kelas atau yang budaya yang tidak baik yang sering dilanggar oleh para murid, maka segera tinjau ulang kesempatan tersebut. Seperti itu. Cek, terima kasih Bapak. Ada yang ditanyakan? Cukup katanya Bapak. Silakan kata penutup dari Pak Anton untuk menyemangati Bapak Ibu guru di sini. Oke, mungkin rekan-rekan guru ini teman-teman hebat semua. Tentang budaya positif, saya harap tidak selesai sampai di sini, tapi juga sebarkan tentang berbagi praktek baik tentang budaya positif kepada orang tua siswa, dan praktekkan juga di kelas tentang keyakinan, bagaimana kita menciptakan keyakinan kelas. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Pak Anton. Terima kasih banyak kepada Bapak Anton Hartono SE yang sudah berkenan, Masya Allah bagus sekali ilmunya ya Bapak Ibu tentang berbagi praktik baiknya tentang budaya positif. Semoga Bapak Ibu kita bisa dapat menerapkannya di kelas dan terutama di sekolah demi kemajuan SD Negeri 2 Klayan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa kita ada di penghujung acara kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Anton Hartono SE. Semoga semakin semangat mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Klayan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Klayan. Mohon maaf pasti ada kesalahan dalam kegiatan hari ini. Semoga kita belajar hari ini memberikan kemajuan untuk sekolah kita. Ketika saya di awal dengan mengucapkan pantun dan menutup juga dengan pantun, Bapak Ibu, bunga melati di perbukitan sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf pasti ada kekurangan. Saya Tri Pedriati undur diri. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita foto bersama tidak Pak? Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pak Anton sudah siapkan kertas yang nanti akan kalian tempelkan. Kemudian Pak Anton akan membagikan juga sticky note dan kalian tulis apa saja yang peraturan atau keyakinan kelas kalian yang ditulis. Contohnya, contohnya membuang sampah pada tempatnya, ya. Terus tidak membuat gaduh di kelas, terus tidak berkata kasar. Itu contoh-contohnya. Nah, kalian tulis tuh di dalam kertas atau sticky note yang kantor sudah siapkan. Semuanya tulis, nanti ditambahkan ya satu-satu kalau nggak ditulis sama juga nggak apa-apa. Pak Anton sudah membagikan sticky note yang ada 2 warna sticky note-nya ya. Warna apa? Warna kuning dan warna merah muda. Nah, itu kalian tempelkan
kesepakatan kita yang ditulis oleh kalian. Kalau sudah tempelkan di sini. Oke, di sini kalian sudah membuat keyakinan keras ya. Di sini ada yang tulisnya tidak membuat keributan di kelas, menjaga kebersihan di kelas, tidak bermain HP pada saat jam pelajaran. Terus apa lagi nih? Waduh, banyak sekali ya, luar biasa. Nanti Pak Anton akan merangkum dari tulisan-tulisan yang kamu buat menjadi kesepakatan atau keyakinan kita yang harus dipatuhi oleh kita semua. Oke, dapat dimengerti? Oke, nanti Pak Anton akan menunjukkan ya. Kalimatnya itu masih kalimat, banyak kalimat negatif, tidak memakai ini, tidak apa, contohnya tidak membuat keributan di kelas. Nah, sekarang kita ubah jadi kesepakatan kelasnya. Oke, keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Nomor satu berarti kalau di sini menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Nah, menghormati kelihatan ya, keyakinan kelas. Pertama, kedua, tiga, yang keempat, lima. Oke, nilai kebajikan apa untuk diri kita? Yang pertama, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Apa nilai kebajikannya? Kita juga menjaga kebersihan ya, atau lingkungan kita. Kita meyakini bahwa ketika kita hidup bersih, kita akan sehat. Kalau menjaga kebersihan adalah tentang kesehatan. Oke? Nah, itu yakin. Kamu yakin nggak? Kalian yakin dengan menjaga kebersihan dan keindahan kelas itu bisa membuat kita lebih nyaman, kemudian lebih apa? Lebih sehat. Ayo setelah itu tanda tangani kesepakatan atau keyakinan kelas kita ditanda tangan semua murid-murid yang ada di sini. Oke? Ini satu lagi. Sebelah sini. Sebelah sini. Oke, keyakinan kelas kita sudah ditandatangani bersama. Artinya kita sudah sepakat dan kita sudah yakin bahwa kita akan melaksanakan keyakinan kita setiap hari di kelas. Nah, apabila nanti ada tambahan atau keyakinan yang harus dipatuhi, maka keyakinan kelas kita juga bisa diubah kembali, atau bisa ditambahkan atau bisa dikurangi kalau sudah kalian sudah benar-benar menjalankan keyakinan-keyakinan di dalam
kelas atau keyakinan kita setiap hari. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika dari kelas 4. Saya senang diajak bermusyawarah untuk membuat keyakinan kelas. Dan saya juga diberi penjelasan tentang nilai kebajikan pada keyakinan kelas itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.